kita mulai ya. Oke, jadi waktunya kurang lebih ya 1,5 jam, sepertinya cukup ya. 1 jam, 1,5 jam. Kita akan bicara tentang bagaimana bertumbuh secara finansial. Ya, bagaimana bertumbuh secara finansial. Nah, tapi metode belajarnya gimana? Kita akan lihat dari cuplikan skin drama Korea. Boleh di sini acungkan tangan, siapa sih yang suka dan masih ngikutin drama Korea sampai dengan saat ini? Boleh tulis di room chat, boleh. Boleh raise hand, boleh. Dari teman-teman yang hadir ini yang masih ngikutin. Oke, Katrina angkat tangan. Oke. Ada lagi? Wah, oke. Michelle juga ngikutin. Oke. Pak Yopi ternyata juga ngikutin, diam-diam. Ada lagi yang lainnya yang juga ngikutin? Oke, apa sih kalau menurut kalian yang lagi hit sekarang drakornya apa? Yang kalian lagi suka, yang lagi demen banget apa? Kalau sulit ngetik boleh langsung ngomong, boleh. Michelle Levina, apa yang lagi kamu ikutin sekarang ini? Vincenzo, Kak. Oh, Vincenzo, ya, yang dikasih emas itu ya, yang tentang emas. Nah, kita akan lihat kalau dikasih emas sekian kilo itu kira-kira nanti bakal diapain ya. Nah, keputusan keuangannya apa yang bakal diambil. Nah, kita akan lihat itu juga di salah satu cuplikannya. Terus kemudian Katrina kira-kira apa yang disukain judul Koreanya? Judul drakornya? Startup, Kak. Oh, startup. Oke, nanti kita juga akan lihat nih ya. Kita akan lihat cuplikan skinnya dari startup. Pembelajaran apa nih yang bisa kita ambil ya? Pembelajaran tentu dari perspektif keuangan. Karena Bu Luki dari program studi akuntansi, jadi selalu lekat akan konteks bisnis itu seperti apa, konteks keuangan seperti apa, ya investasi seperti apa, termasuk juga isu perpajakan. Nah, kita akan bahas dalam 4 area besar itu nanti. Dalam konteks bisnis, pengelolaan keuangan, lalu kemudian dari sisi investasi, dan terakhir adalah perpajakan. Ya, karena ini teman-teman yang hadir adalah teman-teman dari setingkat SMA, jadi Bu Luki akan membawakan materinya sesederhana mungkin ya, supaya teman-teman bisa memahami. Itu, oke. Ya, boleh dilanjutkan, Stefani, ke slide berikutnya. Ya, kita refleksi dulu nih, ya. Tadi saya dipanggilnya kakak, saya jadi bingung nih manggilnya, menyebut dirinya Bu Luki apa kakak ya. Oke. Ya, sekarang kita refleksi dulu ya. Ada 3 pertanyaan ini yang saya berikan di sini. Pertanyaan yang pertama. Nah, menurut adik-adik yang hadir di sini, hal-hal apa aja sih yang perlu dikelola pada saat kita bicara tentang pengelolaan keuangan? Saya minta pendapatnya dulu. Jadi kalau ada dibilang pengelolaan keuangan, kelola keuangan, kira-kira sebenarnya itu bicara tentang apa aja? Kita interaktif dulu ya. Kira-kira bicara tentang apa aja? Caca, kira-kira bicara tentang apa? Iya, Bu. Kalau menurut saya itu mungkin lebih ke membedakan ya, mana yang penting dan mana yang enggak, mana yang diprioritaskan dan mana yang belum, maksudnya bisa ditunda kayak gitu. Wih, keren banget ini prinsipnya. Ini udah bisa jadi satu prinsip yang pertama nih, harus bisa dibedain. Atau dengan kata lain bahasanya, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang wants, mana yang itu adalah needs. Yang kita harus penuhi yang mana? Yang needs berarti ya, yang betul-betul kita butuhkan, bukan diinginkan. Ya, oke, betul. Terus ada lagi, boleh masih untuk pertanyaan yang pertama, kita refleksi dulu. Hal-hal apa aja sih yang perlu dikelola dalam keuangan selain yang disebutkan oleh Caca tadi? Siapa? Wang mungkin bisa bantu? Silakan. Apa aja yang perlu dikelola dalam keuangan, Wang? Maksudnya dikelola itu apa? Dikelola, di manage. Kejujuran. Oke, berarti Wang lebih fokus ke ini.
ke sikap diri ya, membangun sikap diri ya, betul. Jadi membangun sikap diri itu sangat penting dalam kita pengelolaan keuangan. Jujur sama diri sendiri, jujur sama kita tuh cuma punya pendapatan segini, jadi nggak usah halu punya pendapatnya tinggi ya, gitu ya. Jujur dan realistis. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan refleksi yang kedua. Pada usia berapa sebaiknya kita mengetahui tentang pengelolaan keuangan? Atau dengan kata lain, kapan sih sebenarnya kita harusnya mengelola keuangan? Michelle. Boleh saya jawab? Oke, boleh. Caca dulu. Silakan Caca. Kalau menurutku sih sebisa mungkin itu sedini mungkin ya, karena gini, kita aja dari kecil itu udah diajarkan untuk belajar menabung, dan sebenarnya kan itu kan juga sudah termasuk dari cara kita untuk mengelola keuangan kita. Kalau misalnya kita aja udah terbiasa dari masa dini, pasti nanti kita waktu dewasa, waktu kita punya penghasilan sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang mudah buat kita, karena kita sendiri kan sudah terbiasa dari kecil kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Caca. Aduh, harusnya ini udah matang semua nih konsep prinsip keuangannya ya. Jadi harus sedini mungkin mulai dari sekarang, bukan nanti-nanti. Karena sebenarnya apa? Pengelolaan keuangan itu bicara tentang bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri mulai dari sekarang. Ya, intinya yang disampaikan oleh Caca itu. Ada lagi untuk masih pertanyaan refleksi yang kedua. Nah, saya suka nih kalau semuanya aktif nih. Silakan. Jadi kapan dong? Dan harusnya gimana nih? Ya, mengetahui tentang pengelolaan keuangan itu mulai usia berapa? Ada lagi komentar untuk hal tersebut? Siapa yang belum saya sapa? Monica? Silakan Monica. Halo Kak. Iya. Hampir setuju sih sama Caca. Kalau misalnya kita itu sebaiknya itu sedini mungkin dari SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi kok bisa sih dari orang tua yang ngajarin kita dari hal-hal sederhana seperti menabung, terus belajar untuk ngeluarin uang itu kalau perlu seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, betul sekali. Atau dengan kata lain, kita memulainya sejak kita sudah kenal konsep tentang uang. Ya, kalau kita sudah mulai kenal konsep tentang uang, berarti hal berikutnya yang harus kita ketahui adalah gimana memanagenya, gimana mengelolanya, gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke pertanyaan refleksi yang ketiga. Nah, tapi kan kita semua ini masih pelajar, Kak. Terus kalau masih pelajar kan biasanya sebagian besar itu kita sangat bergantung sama uang saku yang papa mama kasih. Pertanyaannya terus kemudian, masih perlu nggak sih sebenarnya kita mengelola? Kan aku belum kerja, aku masih dapat atau ngandalin uang saku dari papa sama mama. Terus masih perlu nggak kita mengelola? Kira-kira gimana? Aiska? Perlu nggak Aiska? Boleh saya bantu jawab lagi? Iya, boleh. Oke, kalau menurutku sih gini, justru karena kita itu dapat, maksudnya uang itu dari orang tua, jadi kita harus pintar dong memanage untuk uang itu, karena itu bukan penghasilan kita sendiri. Jadi pasti kan kita dapat dari orang tua itu pasti tidak sesuai dengan ekspektasi kita, orang tua akan kasih banyak segala macam. Pasti kan orang tua ngasih range setiap bulan, entah itu 500.000, entah itu 1 juta dan segala macamnya. Justru karena itu dari orang tua, kalau menurut saya sendiri dan itu bukan penghasilan saya, justru saya harus pintar-pintar dong untuk bisa memanage uang yang diberikan orang tua saya ini supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Walaupun mungkin kebutuhan saya sudah dipenuhi oleh orang tua saya, tapi mungkin kan ada beberapa hal yang kayak barang-barang yang saya pingin dan yang lain-lain. Jadi itu juga menurut saya juga bisa melatih kita buat di masa depan nanti untuk kalau misalnya kita punya uang dari penghasilan kita sendiri karena kita sudah terbiasa nih nge-manage uang dari orang tua. Nah, nanti di masa depan kita juga akan terbiasa juga memanage uang dari penghasilan kita sendiri. Kayak gitu sih, Bu. Iya, komplit jawabannya Caca. Iya, betul ya. Jadi kita mulai latihan itu dari sekarang ya. Dari uang saku yang dikasih sama papa sama mama itu jadi bekal untuk kita latih
melatih diri, mendisiplinkan diri untuk mengelolanya. Ya, atau dengan kata lain, sekarang kan resources-nya masih terbatas nih, sumbernya masih terbatas dari uang saku orang tua. Nah, itu tetap harus juga belajar untuk mengelolanya, ya. Nah, kita akan masuk dalam materinya. Terima kasih untuk partisipasinya di awal ini ya. Pertahankan terus semangatnya sampai selesai nanti, ya. Bu Luki lanjutkan ya. Silakan next. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, kita akan lihat 4 tema besar yang paling sering dibicarakan kalau bicara tentang pengelolaan keuangan. Ya, bagaimana kita harus bertumbuh secara melek keuangan, literasi keuangan kita tuh supaya bagus ya. Setidaknya kita bisa kaitkan dalam tema-tema besarnya yaitu bicara tentang konteks bisnis, lalu kemudian kita bisa kaitkan dengan pengelolaan keuangan, manajemen keuangan itu sendiri, lalu kemudian juga seringkali juga dikaitkan sama investasi, dan yang terakhir adalah kaitannya sama pajak. Nah, kita akan belajar dari beberapa skin yang ditampilkan dari drama Korea yang tadi kamu sudah sebutkan tadi di awal, ya. Kita langsung masuk aja ke yang pertama. Silakan. Nah, ini ada cuplikan dari Itaewon Class ya, Itaewon Class. Nah, harusnya ini salah satu favorit saya juga ini. Mari kita melihat kesegaran sejenak ya. Akan banyak nanti tampilan-tampilan yang cantik, yang ganteng sampai selesai acara ya. Tapi dari sini kita nggak cuma nonton aja ya, tapi kita akan belajar apa sih situasi ini menggambarkan keadaan apa, menggambarkan pilihan sikap keuangan yang harusnya seperti apa, ya, pengambilan keputusannya seperti apa. Ya, baik. Ya. Bisa di next. Ya. Tadi cerita tentang apa sih cuplikan skin tadi? Bicara tentang kalau kita ngomongin bisnis, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan mitra yang tepat. Itu dulu ya. Kita bagaimana menemukan mitra partner yang tepat pada saat kita menjalankan bisnis. Nah, konteksnya tadi itu. Silakan bisa diceritakan dulu konteks situasinya. Ya, teman-teman. Jadi kan tadi kita udah lihat ya scene-nya Itaewon Class. Jadi itu ceritanya tadi itu ada yang namanya Seroyi sama Hojin. Jadi Seroyi itu tadi nelpon Hojin kan. Jadi untuk nanyain sekarang harga saham yang dipunyai sama Seroyi ini berapa gitu. Nah, di sini itu konteksnya memang Hojin ini tuh partnernya si Seroyi. Jadi Hojin ini yang menjaga sahamnya Seroyi selama 8 tahun sampai akhirnya menghasilkan 1,9 miliar. Nah, kita mundur sedikit. Jadi Hojin ini background-nya dia seorang manajer keuangan gitu teman-teman. Jadi dia yang ngejaga sahamnya Seroyi sampai bisa menghasilkan segitu banyak dalam waktu 8 tahun. Sama juga pas kita berbisnis, kita juga harus punya partner yang punya background yang mendukung gitu buat bisnisnya kita. Nggak cuma bisnis, investasi kayak Seroyi tadi, dia punya Hojin yang cocok banget untuk sahamnya. Jadi bisa ngebantu dia untuk growing up. Iya, baik. Terima kasih, Sharon. Tadi sepertinya saya lupa memperkenalkan. Jadi di sini ada teman-teman yang juga akan membantu, kakak-kakak kelas dari akuntansi ya, yang akan membantu menceritakan konteks situasi dari skinnya itu. Ada Kak Sharon di sini, Kak Sharon angkat tangan tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Lalu kemudian ada Kak Stefani, dan ada Kak Stefani ya, ada Stefani, lalu kemudian ada Kak Michelle. Oke. Ya, seperti udah semua saya sebutkan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk melengkapi apa tadi yang disampaikan oleh Kak Shiren, betul ya, tadi yang disampaikan oleh Kak Shiren. Nah, Bu Luki punya beberapa tips ini untuk teman-teman buat adik-adik sekalian. Bagaimana menemukan partner yang tepat. Nah, kalian bisa masuk dalam komunitas, itu yang Bu Luki bisa sarankan. Jadi, temukan komunitas yang sebenarnya itu adalah teman-temannya itu berada dalam komunitas itu bisa mensupport nanti bisnisnya kamu ya, karena dari komunitas itu seringkali kita akan membangun jejaring networking, kita juga akan tahu kapabilitas dari masing-masing orang, kebisaannya dari masing-masing orang itu apa, kita bisa temukan dalam komunitas itu ya, atau dengan kata lain kan seringkali kalau kita dengar nasihat lama itu katanya kan
kalau pengen masuk jadi orang sukses, ya berkumpul lah dalam sekumpulan orang yang sukses juga. Sehingga dari situ adik-adik itu bisa menemukan orang yang punya mungkin passion yang sama, yang punya tujuan yang sama, ya. Sehingga dari situ bisa kemudian mengupgrade dirinya dengan jauh lebih baik lagi. Sama seperti di konteks yang tadi, dia menemukan partner yang sangat dia percayai untuk dia melakukan investasinya. Nah, lalu kemudian dari situ tips berikutnya adalah temukan orang yang punya komitmen yang cukup besar pada tujuan yang sama. Nah, ini penting sekali adik-adik ya, karena seringkali ya pengalaman dari saya mementor beberapa project entrepreneurship itu adalah mereka gagal adalah seringkali adalah karena partnernya itu tidak bisa bertumbuh bersama. Ya, jadi menemukan rekan kerja itu yang punya komitmen. Komitmen itu berarti kan apapun keadaannya, ups and down, dia akan tetap berusaha untuk mencapai tujuan besar yang sudah disepakati di awal, kan seperti itu. Nah, itu tips yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah, nah ini juga penting. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Wang tadi. Ketika berbisnis. Jadi nilai diri itu sangat penting ya. Temukan rekan yang memiliki integritas diri. Jadi jujur ya, jujur ketika menjalankan usaha itu, terus kemudian juga termasuk juga cakap ya, punya kecakapan khusus tertentu. Ya, dia bisanya apa? Karena tujuan kita berpartner kan akan saling melengkapi, ya kan? Aku kayaknya nggak terlalu pinter di sistemnya deh. Aku kayaknya karena bisnisku ini adalah orientasinya, kekuatannya adalah salah satu value yang mau ditawarkan adalah memberikan kecepatan layanan, berarti aku harus disupport oleh orang yang memang sistemnya bagus nih, misalkan seperti itu ya. Jadi temukan teman yang memiliki integritas diri dan kecakapan bisnis yang khusus tertentu yang bisa melengkapi ide besarnya teman-teman itu tadi. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kalian itu kan ketika menjalankan bisnis pasti akan ada masa-masa yang harus berlari. Berlari berarti harus mau ekstra kerja keras ya, ritmenya agak cepat untuk menggrab peluang tertentu. Tapi ada juga memang masa-masanya ya, kita dancing lah ya, kita menari berarti agak-agak nyantai dikit. Nah, ini harus ditemukan ya, supaya harmoninya itu ada. Jadi siap dalam keadaan apapun. Nah, itu tips yang pertama dari konteks ini. Nah, silakan dilanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk poin selanjutnya itu, poinnya keep up to date. Jadi, ceritanya si ceweknya ini tuh namanya Yiso. Jadi, Yiso ini kalau gambarannya kita sekarang itu kayak selebgram gitu, teman-teman. Jadi, dia emang udah lengket banget sama sosial media, sama iklan daring, kayak gitu. Nah, dia ketemu sama Seroi, terus dia jelasin kalau misalnya iklan di daring itu jauh lebih efektif, terus kayak iklan di sosial media atau di blog itu bakal lebih menjangkau banyak orang, khususnya anak muda gitu kan, karena kita kan semakin berkembang kayak gitu. Soalnya sebelumnya si Seroi ini tuh cara promosinya dia beli kayak kostum gitu, kostum beruang, terus dia sebarin brosur gitu. Nah, menurut si Yiso ini kurang efektif kayak gitu. Jadi sama kayak misalnya kita mau bisnis tetap harus keep up to date, ngikutin perkembangan, kira-kira orang itu bakal lebih tertarik, bakal lebih terjangkau kalau kita itu promosinya gimana gitu. Ya, baik. Terima kasih. Next. Oke, ya. Jadi dari dua skin itu bicara tentang setelah kita temukan partner, terus kemudian kita diskusi, terus kemudian bikin bisnis plan-nya seperti apa, dan terus mengupdate ya kebutuhan dari customer itu seperti apa, tantangannya ke depannya itu seperti apa, sekarang tuh lagi trennya apa sih, preferensi dari konsumennya apa. Nah, itu semuanya dipelajari. Nah, paling sederhananya mungkin kalian udah paling sering nih ngelihat ini yang namanya bisnis canvas ya. Nah, ini meskipun cuma selembar gini ya, kelihatannya sederhana, tapi ini sudah cukup untuk bisa merepresentasikan ide awal ya. Terus misalkan seperti ini, saya mulai dari yang sisi sebelah kiri. Partner kuncinya siapa ketika mau menjalankan bisnis tersebut? Temukan.
Terus kemudian dari sekian banyak aktivitas yang kamu lakukan dalam menjalankan bisnis, aktivitas yang dianggap aktivitas kunci itu apa? Aktivitas kunci berarti itu dianggap yang sangat memberikan nilai tambah, ya. Aktivitas yang value added, karena yang non value added activity itu harus kita eliminasi, harus kita buangkan. Yang non value added activity itu seperti apa? Material handling, terus kemudian quality control itu sebenarnya kalau kita sudah terapkan dengan ketat disiplin dari awal, kita nggak perlu lagi ngelakuin hal-hal seperti itu. Jadi fokus pada aktivitas yang memang kunci, yang memberikan nilai tambah ke produk atau jasanya yang di bisnis tersebut. Lalu kemudian temukan sumber daya kuncinya apa, resources-nya didapetin dari mana aja ketika menjalankan bisnis, ya. Sumbernya didatangkan dari mana aja. Temukan vendor, selektif terhadap vendor, supplier segala macam, ya, supaya produk-produk entah itu ingredients-nya, direct materialnya yang kita gunakan itu adalah memang yang good quality, ya. Lalu kemudian lanjutkan lagi value proposisi. Nah, sebenarnya kamu ketika menjalankan bisnis ini apa sih yang mau disampaikan, di-delivered kepada konsumennya? Ya, nilai apa sih yang mau dikomunikasikan, disampaikan ke konsumennya, yang mau mereka itu rasakan? Nah, itu harus berhasil ditemukan. Kecepatan layanan ataukah apa gitu. Temukan. Lalu kemudian juga terus selalu memaintain relationship dengan konsumen, ya, karena itu adalah konsumen itu udah seperti keluarga berarti treatmentnya, ya. Lalu kemudian pahami jalur distribusinya, channel links-nya tuh kemana aja, siapa aja, lewat apa aja, ya. Fokus pada customer segment juga itu juga pasti sudah jelas penting. Nah, dari skin yang tadi juga ditampilkan bahwa pengelolaan biaya itu juga penting. Nggak usah pakai iklan yang ini, tapi pakai cara ini aja untuk media promosinya. Tentu ada konsekuensi biayanya yang muncul dari hal tersebut. Selain juga itu adalah pengambilan keputusan itu lahir dari karena kita tanggap terhadap harusnya promosinya dengan cara seperti ini dianggap lebih efektif. Nah, tentu ada konsekuensi biayanya yang muncul dari hal tersebut. Ya, lalu kemudian pahami juga sumber-sumber pendapatan. Nah, teman-teman, untuk poin selanjutnya itu set cost allocation. Jadi maksudnya di sini itu kalau misalnya kita berbisnis, kan kita pasti punya modal nih, pasti ada biaya juga yang akan keluar dan ada biaya yang masuk. Nah, si Seroyi ini ngebahas tentang pentingnya alokasi keuangan kayak gitu. Jadi si Seroyi ini udah seperti yang tadi dijelaskan, dia udah punya jumlah karyawan yang pas, udah punya pengeluaran itu 25% dari penjualan, terus udah punya barang yang murah dari distributor, kayak yang tadi Bu Luki sempat mention juga, kalau kita bisa punya kenalan gitu kan dari supplier atau distributor, tapi masalahnya ada di uang sewanya. Jadi uang sewanya itu lebih dari 10% yang dari seharusnya. Kenapa sih di sini dia ngebahas tentang kayak maksudnya jadi concern-nya dia banget, itu tuh karena supaya nggak terjadi pengeluaran yang tidak diperlukan kayak gitu teman-teman. Jadi untuk nge-press biayanya supaya modalnya nggak terlalu besar, jadi dia bisa punya profit yang lebih besar kayak gitu. Ya, ya. Jadi kalau sederhananya begini, prinsip dari pengelolaan keuangan itu adalah bagaimana kita juga disiplin terkait dengan cost alokasi biaya. Nah, ini nanti di bagian khusus tentang alokasi biaya nanti Bu Luki akan ulang lagi di bagian belakang, ya. Nah, dalam konteks ini tadi ceritanya gimana? Dia itu menghindari supaya tidak terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan, katanya gitu kan. Coba lihat dong pembukuannya, barangkali aku bisa periksa ini. Siapa tahu nanti ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak yang di luar direncanakan, katanya gitu tadi. Nah, prinsipnya kalau kita bicara tentang alokasi keuangan, ya alokasi keuangan, kalau kita bicara tentang alokasi keuangan pribadi, ya personal finance, nah yang paling sederhana aja posnya ya, yang paling sederhana aja, living, saving, playing. Bahasa gampangnya gitu deh. Ya, living itu berarti pos yang digunakan untuk kehidupan atau biaya hidup sehari-hari, pos living. Makan, minum, apalagi yang dianggap kebutuhan sehidup sehari-hari, pos living.
Tapi teman-teman juga harus punya yang namanya post saving. Saving itu berarti ya entah itu ditaruh dalam bentuk tabungan atau mungkin juga dikasih kesempatan sama dipercaya sama papa mama untuk punya deposito juga gitu ya di post saving. Lalu kemudian boleh kok kita mengentertain diri sendiri, kita masukkan ini dalam post playing. Kurang lebihnya seperti ini, 60 20 20. Kalau teman-teman punya 3 bagian aja, living, saving, playing, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya ini juga bisa fleksibel. Mungkin mau dimasukkan dalam satu pos tersendiri kalau adik-adik sudah mulai tertarik sama konsep investasi. Sekarang anak muda juga udah banyak loh yang tertarik di konsep investasi. Mereka masuk ke bursa saham, ya, lalu kemudian di trading, mereka juga mulai belajar terkait hal tersebut. Living, saving, playing, investing, boleh. Ya, jadi prinsipnya pengelolaan keuangan itu terkait dengan bagaimana kamu mengalokasikan porsi danamu di masing-masing pos secara disiplin. Karena sebenarnya masing-masing porsi pos ini itu kan ada tujuannya sendiri-sendiri dan harus disiplin. Kalau memang sudah komitmen untuk living, untuk biaya hidup sehari-hari, kebutuhan utama pokok primer itu adalah sekitar 60% dari total yang kamu dapetin dari uang saku, ya udah disiplin di maksimal 60%. Biasanya sih kalau udah rumah tangga itu 60-70 mungkin bisa jadi. Ya 60-70% kalau sudah berumah tangga. Nah, ini silakan diatur, terus kemudian komitmen secara disiplin untuk bisa memenuhi ya masing-masing pos ini. Nah, kalau kita bicara di konsepnya perusahaan, sederhananya kalau pendapatan kita semakin besar, terus kemudian kita juga semakin bisa mereduce cost, menekan biaya yang terjadi, ya, cost-nya itu kalau nggak bisa dieliminasi, ya udah kita mungkin kurangi, ditekan biayanya itu. Berarti peluang untuk mendapatkan profitnya juga semakin besar, karena selisih dari revenue dengan cost adalah profit or loss, ya kan? Berarti kalau konsekuensi mau profitnya semakin besar, berarti cost-nya yang bisa direduce atau revenue-nya yang di-up, dinaikkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan di next kembali. Nah, sekarang kita masuk dalam tema yang kedua, pengelolaan keuangan khusus ya. Kalau tadi kita bicara dalam konteks bagaimana menjalankan bisnis di awal ya. Sekarang kita masuk dalam tema besar yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Silakan. Nah, teman-teman, untuk poin set your target, jadi ceritanya 7 tahun yang lalu, pasien awal itu, yang Seroyi ketemu sama Suahnya itu, ditanya setelah, jadi ceritanya Seroyi ini sebelumnya sempat masuk penjara dan ditanya gitu, kamu setelah ini mau ngapain? Terus dia bilang, aku mau buka kedai gitu. Dalam waktu berapa lama? 7 tahun gitu kan. Akhirnya disembur gitu kan. Karena menurut dia agak konyol ya kayak gitu. Dan dia itu punya sasaran lokasi itu cukup pricey gitu loh teman-teman, cukup mahal kayak gitu. Jadi dianggap kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Tapi ternyata pas 7 tahun setelah pertemuan mereka benar-benar ada kedai yang namanya Danbab ini. Sebenarnya penting untuk kita buat tentuin targetnya kita. Setelah tentuin targetnya kita, nanti kita bakal ambil action gitu, bakal dijelasin di scene selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita udah tentuin targetnya, kan tadi kita harus lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi di sini kita diajarin sama Sangte untuk bikin target yang spesifik kayak gitu. Jadi si Sangte ini punya mobil idaman gitu kan ceritanya, karena dia itu backgroundnya emang takut sama kupu-kupu gitu. Jadi setiap ada musim tertentu kupu-kupunya muncul, dia harus pergi gitu kan, kayak takut harus berpindah ke tempat yang lain. Nah, akhirnya dia punya ide buat beli mobil ini. Akhirnya dia punya target nabung sebesar 30.890 juta Korea won gitu. Jadi kayak aku harus kumpulin segini kayak gitu. Jadi dia punya target yang spesifik. Nah, selanjutnya kita bakal lihat kalau udah bikin target yang spesifik, kita harus ngapain sih? Nah, next slide. Nah, selanjutnya itu take an action. Jadi tadi Sangtanya udah bikin aku mau nabung sebesar gini gitu. Jadi harus ada target, harus ada tindakan yang dilakukan. Akhirnya si Sangtenya
kerja jadi penulis yang di rumah sakit tadi, jadi dia gambar-gambar di rumah sakit itu. Terus dia juga jadi ilustrator bukunya Komunyong buat kumpulin uang yang mau dia tabung gitu. Boleh next ke slide selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih Kak Shiren ya. Jadi prinsip yang pertama terkait dengan pengelolaan keuangan adalah bagaimana adik-adik itu kemudian bisa membuat target itu secara spesifik, ya, secara spesifik. Nah, rumus sederhananya adalah pada saat kita menyusun target, ini coba ditulis berdasarkan pada prinsip SMART. SMART itu berarti apa? S-nya yang pertama adalah harus spesifik. Jadi pada saat menyusun goals keuangan, tujuan keuangan yang adik-adik mau capai, itu prinsip yang pertama harus spesifik. Nah, konteksnya tadi katanya apa? Dia mau mobil. Mobil nilainya berapa? Sekian won. Nah, ya. Terus kemudian dia juga lihat kemampuan dirinya dia. Jadi ketika itu ditulis setelah spesifik itu harus bisa terukur. Nah, dengan menuliskan jenis mobil tertentu, ya, terus kemudian angkanya jelas. Nah, itu membuat tujuan keuangan kita itu jadi mudah untuk dicapai. Setelah spesifik, terus kemudian memungkinkan untuk diukur, ya kan? Jumlah nominal uangnya jelas, jenis mobilnya jelas, ya. Jadi kita memudahkan kita untuk mengukur capaian realisasinya seperti apa. Lalu kemudian pada saat menyusun goals, tujuan itu bukan sesuatu yang kayaknya tanpa dasar, ya. A dan R-nya ini sangat berkaitan. Jadi harus bisa dicapai. Jadi goals keuangan yang dituliskan itu, yang dideklarasikan itu haruslah sesuatu yang memang adik-adik itu bisa capai dan realistik sifatnya. Ya, mampu dicapai dan realistik. Berarti kita juga mempertimbangkan kemampuan dirinya kita ya untuk mendapatkan atau untuk melakukan effort mencapai tujuan tersebut. Ya, dan yang paling terakhir adalah prinsipnya adalah kapan. Nah, kalau di konteks yang tadi, ketika dia ditanya apa sih yang mau bakal dilakuin, aku pengen buka toko, kapan? 7 tahun lagi. Meskipun itu kayaknya konyol, tapi ketika dia sudah yakin bahwa 7 tahun lagi dia akan ngelakuin bisnis itu terjadi. Ya, sampai yang ceweknya tadi tuh kaget. Ternyata betul dia bisa punya bisnis di tempat yang cukup strategik, lokasinya, dan jalan tepat 7 tahun kemudian. Ya, jadi ketika kita menyusun target, itu upayakan memenuhi prinsip SMART ini. Spesifik, terus kemudian bisa diukur target tersebut, dapat dicapai dan realistik, ya. Terus kemudian time frame-nya jelas, ya. Jangka waktunya jelas, kapan mau dicapai. Ya, sehingga itu akan memudahkan kamu nanti setiap tahunnya itu untuk bisa mengevaluasi diri. Aku sudah sampai di mana ini? Aku udah sampai di mana ini untuk mencapai tujuan besar tertentu. Gitu ya. Silakan dilanjutkan kembali. Itu financial freedom. Jadi financial freedom itu kondisi yang seperti apa sih gitu kan? Financial freedom itu posisi atau keadaan di mana kita itu udah mengalami kebebasan dalam finansial gitu. Jadi kita udah bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita dengan leluasa tanpa mungkin merasa terbeban atau ngerasa kayak takut, kurang, apa segala macam. Takut ada pos-pos yang tidak terpenuhi, kayak gitu. Nah, kita belajar dari Komunyong ini, dia udah mencapai financial freedom. Kita udah lihat dia punya kendaraan yang bagus, dia udah punya pakaian bagus, makanannya juga. Terus yang terakhir kita lihat dia borong pizza kayak gitu kan. Jadi dia udah mencapai titik financial freedom. Kenapa sih kok Komunyong ini bisa sampai ke sana? Karena dia itu seorang penulis terkenal gitu teman-teman. Jadi dia menekuni pekerjaannya dan akhirnya dia punya passive income yang bisa membantu dia sampai di titik financial freedom. Di sini itu kan bapaknya Dongson ini dapat gaji, terus mamanya kan ngelihat gitu, terus ternyata kurang 120.000 won, di mana ternyata uang itu tuh buat beli buku, karena papanya tuh kasihan temen anaknya kayak
pengangguran gitu, cuma jual buku. Jadi dia akhirnya beli. Terus mamanya ini kayak ngeluh karena kan mereka kekurangan, tapi masih aja gajinya itu buat orang yang lebih membutuhkan gitu. Padahal kan mereka juga butuh untuk uang sekolah anak-anaknya. Jadi manajemen pemasukan itu perlu karena harus di-manage apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Next. Ya, jadi pada scene ini itu kan ceritanya Jongwon ini kan dokter ya di rumah sakit UJ dan punya penghasilan yang cukup banyak. Tapi kalau kalian lihat di rekeningnya itu kayak nominal, kayak saldonya tuh sedikit banget. Dan ternyata tuh untuk kayak gajinya itu untuk dialokasikan ke orang, ke pasien yang membutuhkan. Jadi kayak pasien yang nggak bisa bayar uang pengobatan biar bisa mendapatkan pengobatan yang baik di rumah sakit UJ ini. Jadi bisa pendapatan ini bisa dialokasikan salah satunya untuk ke yang membutuhkan gitu, ke dana sosial. Jadi selanjutnya itu poin tentang create a spending plan from your income. Jadi di sini itu Sangte kan udah dapat pendapatan tuh dari hasil kerjanya dia. Nah setelah itu dia bikin pos-pos dari pendapatannya dia. Dia kasih adiknya si Gangte itu uang saku, terus dia juga traktir makan siangnya si Gangte ini. Jadi sama kayak kita, kalau misalnya kita udah punya income itu harus dibikin ke beberapa pos, udah dibikinin persenannya, porsinya supaya nggak berat sebelah. Sama kayak yang tadi Bu Luki jelasin yang soal living, playing, investing kayak gitu. Ya pada scene ini itu jadi kan mereka bapaknya ini punya pendapatan tapi terlalu baik, jadi kayak pendapatannya itu beberapa dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi pada suatu waktu mereka ada kayak acara sekolahnya Dokson, terus mereka kayak nggak bisa bayar biayanya yang 20.000 won itu karena yang dimiliki sekarang tuh kayak cuma 30.000 won untuk kehidupan sebulan gitu. Jadi mereka harus lebih irit lagi. Ya, pada sini itu jadi para orang tua berkumpul buat ngerayain kemenangan tag yang punya hadiah 50 juta won. Nah, 50 juta won ini mau dialokasikan buat apa? Nah, ini mereka ngasih ide-ide kayak buat beli properti atau beli apartemen, terus mungkin bisa jadi untuk investasi atau mungkin disimpan saja di bank, ditabung di bank dengan bunga yang cukup lumayan tinggi. Next. Nah, poin selanjutnya adalah self control to make decision. Jadi di sini itu si Gangte ini ngajarin ke Sangte kalau misalnya harus ngitung 1 sampai 3, harus tarik nafas sampai 3 kali sebelum melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Dan ngajarin komunin juga tentang butterfly hug gitu kan, untuk mengendalikan diri. Nah, self control ini penting juga, entah untuk kita berinvestasi atau pas kita ngeluarin uang kayak gitu. Jadi nggak gegabah, apalagi kalau contoh real sekarang kan kayak saham gitu ya, kayak kita pasti gampang pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Tapi kita sebenarnya harus belajarin dulu tentang perusahaannya, tentang fundamental dan segala-segalanya gitu. Jadi self control ini penting banget sebelum kita memutuskan sesuatu. Ya, saya rekap tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Pertama, bicara tentang financial freedom. Financial freedom itu berarti, tadi Kak Sherin sudah sempat sebutkan, berarti kebutuhanmu sudah terpenuhi, keinginanmu bahkan juga sudah terpenuhi kalau sudah berada di posisi tersebut. Berarti, terus kemudian fokusnya pada apa? Biasanya nanti akan mengarah pada passive income aja. Udah, kamu tinggal duduk cantik manis, itu uang tetap berjalan dan mutar terus, dan kamu dapetin manfaat dari perputaran uang tersebut, ya.
Itu kalau sudah di posisi financial freedom. Nah, terus kemudian tadi message-nya juga yang disampaikan adalah kita bisa kok ngelakuin bisnis itu dari hal-hal yang kita suka, ya. Tadi konteksnya tadi adalah dia suka nulis, terus kemudian jadi penulis, ditekuni dengan baik, sehingga kemudian itu bisa jadi sumber pendapatan. Ya, dia mungkin kamu adik-adik bisa temukan aku tuh kebiasaanku di mana, aku senangnya apa, hobiku apa. Dari situ mungkin nggak ya, dari situ kita bisa create sesuatu bisnis, terus kemudian itu bisa jadi peluang untuk mendapatkan pendapatan tambahan ya di situ. Terus kemudian yang kedua adalah sekali lagi saya mereminder bahwa prinsipnya dari pengelolaan keuangan itu sebenarnya adalah prinsip alokasi. Jadi masing-masing pos itu ditempatkan dana tertentu dan kamu disiplin pada prinsip alokasi tersebut. Nah, prinsipnya pengelolaan keuangan itu kan semua pos-pos itu ada isinya dan itu bisa dinikmati manfaatnya. Ya, prinsip alokasi diatur sendiri berapa alokasinya, 60-70%, 20%, 10%, dan komitmen untuk melakukan itu. Ya, prinsip pengelolaan keuangan adalah prinsip alokasi. Lalu kemudian kita juga bisa lihat bahwa jangan lupa juga atas pos dana darurat dan dana sosial. Ya, jadi membantu orang lain itu ya sebagai makhluk sosial sebaiknya juga ada pos untuk dana sosial, ya ada temannya yang kedukaan, ada anak temannya lagi butuh bantuan dana beli buku di konteks film tadi, ya jadi alokasikan dana sosial itu, ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting tadi adalah dana darurat. Dana darurat ini kapan terjadi? Ya pada saat keadaannya sudah darurat itu baru digunakan. Selama keadaannya tidak darurat, ya itu jangan diutak-atik. Nah, tapi syaratnya nanti untuk bisa punya dana darurat ini ada rumusnya lagi nih. Mungkin nanti lebih di topik yang lebih advance kita bisa bicara secara khusus kalau konteksnya pos dana darurat ini. Jadi prinsipnya ada pos alokasi dana darurat yang hanya dikeluarkan pada saat kondisinya darurat, tapi juga ada pos yang bicara tentang dana sosial. Ini dua hal yang berbeda. Ketika dana sosial ini kan berarti untuk orang lain, membantu orang lain. Tapi kalau pos dana darurat itu adalah pos yang akan kita gunakan sendiri untuk membantu diri kita sendiri dan keluarga pada saat sulit. Misalkan di era pandemi ini. Karena kemarin kita udah nabungnya cukup rajin, selalu dialokasikan. Selama 10 tahun menjalankan bisnis, pokoknya ada dana yang nggak diutak-atik. Nah, sekarang mungkin bisa dipakai karena mungkin ada krisis yang dia dapetin selama pandemi ini, misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian yang keempat adalah, nah ini penting juga, jangan pernah mengambil keputusan pada saat sedang emosi, ya. Itu kenapa tadi ada prinsipnya butterfly hook ya, tadi ya, kalau nggak salah tadi. Jadi terus kemudian tarik nafas. Juga tadi 1, 2, 3 napas yang dalam supaya apa? Emosinya tuh terkontrol. Emosinya terkontrol sehingga kemudian pengambilan keputusannya tidak gegabah. Ya, kita sudah tenang terus kemudian baru bisa mengambil keputusan. Ini penting juga. Terus kemudian next slide berikutnya. Nah, di scene yang ini tuh disebutkan bahwa Chong Song-yi ini adalah artis papan atas. Jadi dia itu udah dikenal di mana-mana kalau di Korea. Tapi dia terkena skandal yang membuat pekerjaannya itu dicabut, proyek-proyeknya hilang karena reputasinya yang buruk. Jadi lama-kelamaan dia itu mulai kehilangan uang, dia bangkrut, real estate-nya dia dijual, terus belum lagi dia memiliki ibu yang cenderung boros. Jadi pengeluaran itu membuat tabungannya dia itu habis. Nah, jadi karena dia tetap menyewa apartemen, dia nggak bisa membayar apartemen ini, dia ingin meminjam di bank untuk bisa bayar sewa apartemen. Tapi bank ini tidak mau meminjamkan karena prinsip bank itu kalau kita mau pinjam itu nggak bisa untuk keperluan pribadi. Nah, terus kita di bank itu juga adalah seorang individu yang
harus menaati peraturan-peraturan yang ada di bank, meskipun kita orang yang sangat influence, meskipun kita artis papan atas, kita itu di mata bank itu nggak ada bedanya. Jadi kita tetap harus menaati peraturan-peraturan yang ada di bank, dan kita juga harus bisa menjaga harta-harta kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki sekarang, kita juga harus bisa simpan itu sebaik mungkin. Nah, terus karena dia itu bangkrut sekarang, dia itu nggak bisa menjaminkan kalau dia itu pinjam uang di bank, dia uangnya itu akan kembali. Jadi moralnya di sini kita itu juga harus bisa menjamin bahwa kalau kita pinjam uang di bank, kita juga bisa mengembalikan uang itu ke banknya. Next. Di scene yang ini tuh kita belajar bahwa si An Gi-sok itu mau melakukan misi sendirian tanpa atasannya. Jadi kan biasanya kalau kita bekerja, kita itu pasti dibiayai oleh atasannya kita untuk melakukan pekerjaannya kita nih. Tapi karena dia nggak direstuin sama atasannya, dia harus menjalankan misi ini, mengawasi Vincenzo itu sendirian dengan uangnya sendiri. Tapi dia itu nggak sadar bahwa gaji yang dia miliki, kayak uang yang dia miliki itu akan terpotong oleh bunga cicilan dan kayak pengeluaran-pengeluaran berkala. Nah, jadi kita itu harus menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Seperti kita kalau minjem uang ya pasti kita ada bunganya. Terus jadi kita nggak bisa mau punya uang itu, oh ya ini uang bersihku, itu enggak kayak gitu. Jadi pasti kita ada pengeluaran-pengeluaran, meskipun kecil, meskipun besar, itu pasti ada pengeluaran yang mengurangi gaji kita atau pendapatan kita. Jadi kita harus sadari itu sebelum memakai uang yang kita miliki. Next. Jadi pada scene ini itu Kim Sun Young itu dapat telepon dari bank kalau adiknya itu minjem uang di bank 10 juta won dan harus dibayarkan akhir bulan ini. Nah, karena Kim Sun Young ini kan kurang mampu dan dia cuma kerja paruh waktu, jadi dia akhirnya kayak berusaha nyari pinjaman ke teman-temannya, akhirnya dapat pinjaman dari papanya Choi Taek. Dan selain, jadi kalau misalkan di bank ada jaminan untuk teman, walaupun tidak ada bunga, juga harus tetap pasti untuk dikembalikan. Jadi harus tetap ada jaminan untuk mengembalikan ke teman, walaupun tidak ada bunganya. Next. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kita rangkum ya beberapa skin tadi. Nah, jadi pemanfaatan dana pihak ketiga itu boleh kok ya diizinkan. Dana pihak ketiga ini berarti dari siapa ya? Di luar dana utama, di luar dari kita sendiri. Entah itu pinjam sama saudara, entah itu lewat bank, ya, dana pihak ketiga. Atau dengan kata lain, dana yang diperoleh untuk membantu kegiatan usaha kita yang diperoleh dari orang lain, ya, di luar diri kita sendiri, dana pihak ketiga, ya. Tapi aturan mainnya apa? Nah, kalau bisa ya upayakan bahwa pos utang itu cuma boleh 30% adik-adik ya. Kita disiplin komitmen bahwa besar utang itu sebaiknya hanya 30% dari apa? Dari total pendapatan kita. Total pendapatan itu berarti kan menunjukkan resources atau sumber daya yang kita punya ini, ya, total pendapatan. Itu menunjukkan kemampuan kita menghasilkan atau mengumpulkan dana, kurang lebih sederhananya seperti itu. Nah, kalau mau ngutang itu maksimalnya 30% aja, jangan lebih dari itu. Supaya apa? Kita punya kemampuan untuk membayarnya, ya. Entah itu sama saudara, tapi kan namanya hutang ya ada kewajiban untuk dibayar, ya. 30% saja. Lalu kemudian coba ditelusuri kembali utang yang mau dilakukan itu untuk kebutuhan utang produktif atau sebenarnya untuk utang konsumtif? Yang boleh kira-kira yang mana? Boleh dibantu dijawab para peserta? Yang diizinkan yang mana? Yang produktif apa yang konsumtif?
Kalau produktif itu berarti kan kita berhutang, kita minta dana dari pihak ketiga, itu digunakan untuk misalkan untuk membantu proses operasionalnya bisnis kita itu. Tapi kalau utang konsumtif berarti ya cuma sekedar buat gaya aja Kak ya, untuk beli baju branded, tas branded ya, hanya untuk memenuhi lifestyle aja. Nah, itu yang dilarang ya. Jadi jangan melakukan hutang tapi sebenarnya adalah untuk konsumtif. Ya, karena ingat kita harus ketat di pos mana tadi? Pos living, ada living, saving, playing ya. Harus diperketat itu ya. Lalu kemudian yang ketiga harus berhasil dipisahkan ini. Karena kalau kita mau menjalankan bisnis, jangan dicampur adukkan dapurnya. Ya, harus punya 2 dapur yang berbeda nih. Mana yang akan digunakan untuk mencatat bisnis, ya, pencatatan di bisnis, dan mana akun rekening yang sebenarnya itu adalah untuk keperluan pribadi kamu. Supaya apa? Supaya rapi, supaya apa lagi? Supaya gampang ditelusuri, ya. Pemasukannya, pengeluarannya, saldo akhirnya, ya. Kalau sudah dipisahkan, itu akan memudahkan untuk men-trace, melakukan pemeriksaan, untuk melakukan proses evaluasi. Nah, ini adalah prinsip akuntansi, ya. Jadi, kita harus memisahkan yang mana entitas bisnis dan mana itu adalah sebenarnya itu adalah rekening atau entitas diri kita sendiri ini sebagai pribadi. Harus dipisahkan, ya, harus dipisahkan. Lalu kemudian hati-hati kalau kita mengambil hutang itu seringkali juga ada biaya-biaya terselubung. Misalkan apa? Entah itu biaya administrasinya, entah itu mungkin ada pajaknya, ya, ada bunganya dari utang tersebut. Nah, itu harus dipertimbangkan secara totalan ya, tetap diperhitungkan biaya-biaya DLL-nya itu tadi. Karena itu biaya itu muncul sebagai konsekuensi dari pilihanmu untuk mengambil keputusan utang ini tadi. Nah, terus kemudian cara ngitungnya paling sederhana aja adalah pakai rasio hutang nih, ya. Bandingkan antara total hutang yang mau diambil itu dibandingkan sama total aset. Nah, tadi dicerita tadi rumahnya ternyata dijaminkan untuk apa? Untuk jadi jaminan hutang karena dia ngambil pinjaman ke bank. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu nih batasan nilainya. Total asetmu berapa? Coba dihitung semuanya. Aset ini ya, tadi konteksnya dalam cerita tadi adalah rumah itu tadi yang dia jaminkan, terus kemudian batas maksimal hutangnya berapa. Nah, semakin kecil angka ini berarti menunjukkan ya semakin baik, semakin stabil berarti keuangannya terkait dengan rasio hutang ini. Ya, jadi ini cara menghitung yang sederhana saja. Bicara tentang kemampuan untuk membayar hutang dari banyaknya aset, dari totalnya aset yang teman-teman punya. Gitu. Next, berikutnya. Nah, ya silakan. Tema berikutnya adalah investasi. Ini 2 tema terakhir. Ya, investasi. Ya, jadi pada sini ini itu kan Han Ji Pyong pada masa SMA kan dia jago investasi. Nah, karena dia masih di bawah umur, jadi dia pakai rekening neneknya untuk untuk digunakan sebagai rekening investasi saham. Jadi dia investasi saham pakai rekening itu, dan saat neneknya mau nutup rekeningnya karena buat bayar bunga bulanan anaknya untuk usaha, ternyata nominalnya itu 80 juta won, di mana itu memang untuk hasil dari saham yang diinvestasikan sama Ji Pyong. Jadi salah satu investasi itu saham. Jadi tapi kalau resikonya besar tapi returnnya juga besar. Next. Nah, poin selanjutnya adalah kita tuh harus tahu waktu terbaik kita buat investasi. Jadi, si Seroy ini tuh beli sahamnya Janggal 8 tahun yang lalu pas sahamnya itu lagi turun. Jadi turunnya itu karena ada permasalahan yang dibuat sama anaknya pemilik Jangga ini. Akhirnya sahamnya turun, akhirnya Seroy lihat pas sahamnya turun dia beli, dan ternyata sekarang sahamnya udah naik banget gitu kan. Jadi sebenarnya pas sahamnya turun kita juga harus lihat perusahaannya itu punya fundamental yang oke atau enggak, terus kayak
sukses atau enggak gitu. Jadi kemungkinan untuk sahamnya bisa naik lagi itu cukup tinggi. Jadi baik untuk kita taruh sahamnya di sana. Ini diceritakan bahwa Du Minjun ini kan orangnya sangat kaya banget nih guys. Nah, ternyata dia itu sudah menginvestasikan properti dari investasi tanah udah dari zaman Joseon. Nah, karena dia itu seorang alien yang bisa hidup di dunia ini sudah beratus-ratus tahun. Sekarang dari dulu yang dia cuma beli tanah cuma dengan 200 karung beras, dia bisa dapat uang itu beratus-ratus juta sekarang karena sudah dipakai untuk taman hiburan. Terus ada juga yang dia beli dengan harga yang murah, dia sekarang jadi apartemen-apartemen mewah. Nah, di sini tuh emang kita kan nggak hidup beratus-ratus tahun, tapi moral yang bisa kita dapat itu kita bisa menginvestasikan properti atau tanah itu sedini mungkin. Kayak seperti yang kita tahu, tanah itu semakin lama semakin tinggi kan. Jadi semakin dini kita bisa menginvestasikan tanah itu bisa berbuah lebih besar lagi buat kita nanti ke depannya. Next. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat dari sini ini, kita memang harus berinvestasi sedini mungkin, tapi kita juga harus tahu kita itu investasi itu di mana. Seperti yang dilakukan oleh bapaknya Jukyung. Nah, Jukyung itu bisa pindah sekolah tempatnya si Suho sama Sojun itu karena dia pindah rumah dari apartemennya yang bagus ini. Apartemen ini dijual karena bapak sama ibunya Jukyung itu harus bayar utang, di mana bapaknya Jukyung itu ngutang ke orang untuk berinvestasi di kayak semacam benda-benda bersejarah gitu. Bapaknya Jukyung itu berandai-andai bahwa investasinya dia itu bakal membuat dia itu makin kaya, tapi malah dia jadi jatuh miskin karena dia itu pinjam duit, bukan duitnya sendiri untuk berinvestasi. Jadi kita harus tahu portofolio di mana tempat kita itu menginvestasikan uang kita, jadi nanti investasinya itu bisa menguntungkan. Tapi kalau kita investasi cuma modal percaya sama orang, itu juga kita bisa ditipu sama orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar. Next. Nah, kan ada si Vincenzo ini kenal sama orang yang mau menyimpan emasnya nih. Jadi orang Cina yang mau menyimpan emasnya ini punya uang, punya emas itu sampai 1.050.000.000 won ya, kayak gitu tuh, banyak banget pokoknya. Nah, dia itu harus menyimpan emasnya itu di tempat yang aman dong. Nah, Vincenzo itu menyarankan bahwa emas ini harus disimpan di tempat yang tempat gedung sepi. Terus dia harus membuat gedung bawah tanah, dan jadi emas-emas yang banyak banget itu disimpan di bawah tanah tersebut. Jadi nggak bakal ada orang yang bisa nyuri karena nggak ada yang mencurigai, emas itu disimpan di situ. Nah, moral yang kita bisa dapat itu, selain kita mendapatkan harta sebanyak mungkin, kita juga harus bisa menjaga harta tersebut biar tidak dicuri orang. Jadi emas-emas yang didapatkan dengan susah payah ini pastinya nggak bakal diambil orang atau disalahgunakan jika dia simpan di tempat yang hanya orang tersebut yang memiliki, yang tahu cara membuka tempat penyimpanan itu. Next. Ya, nah anak muda berinvestasi apa mungkin? Ya, sangat mungkin ya, memulainya dari sedini mungkin tadi kalau bahasanya teman-teman tadi. Yang pertama yang harus diingat kembali adalah tujuan keuangan atau tujuan keuangan dan tujuan investasi itu harus inline, ya, harus sejalan ya. Jadi adik-adik mengambil satu pilihan investasi tertentu itu sebenarnya adalah untuk memfasilitasi goals finance-mu apa sebenarnya ya. Jadi tujuan keuangan dan tujuan investasi itu harus berjalan, itu saling mendukung ya. Terus kemudian hal yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah pada saat mau memilih produk investasi. Nah, produk investasi tadi ada beberapa opsi tadi dari beberapa skin itu tadi, emas kah, ditaruh di emas kah misalkan, atau di properti kah,
atau di hal yang lain kah yang lebih liquid? Nah, ya, produk investasi itu harus disesuaikan dengan karakter kepribadianmu. Kira-kira kamu itu sebagai investor itu dengan karakteristik yang seperti apa? Nanti akan ada di slide-nya setelah ini. Terus kemudian hal yang penting juga dalam konteks investasi adalah untuk mempelajari portofolionya. Tadi sudah disebutkan di contoh skin tadi. Kalau gagal atau tidak memahami konteks portofolio itu berarti profil dari perusahaannya itu seperti apa, terus kemudian track record-nya selama ini seperti apa, lalu kemudian tingkat pengembalian atau return-nya yang akan diperoleh itu seberapa banyak, terus kemudian faktor risikonya juga seperti apa, ya. Dilihat selama 5-10 tahun kemarin, itu tren capaiannya dia sudah sampai sejauh mana, itu berarti kan portofolio, ya, atau dengan kata lain ini adalah produk knowledge-nya dari produk investasimu itu harus diperhatikan, ya. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa ini perlu dilakukan? Supaya apa? Pada saat muda itu sudah ya mungkin bahasanya agak lebay kalau kaya raya, ya, pada saat muda itu kebutuhan finansialmu tuh sudah mapan, ya, bahkan lebih dari mapan kayak yang diinginkan, supaya bisa apa, nggak cuma kebutuhan doang tapi semua keinginan itu juga bisa terpenuhi, ya kan. Maunya kan sebegitu nih anak muda nih, muda kaya raya, tua masuk surga, ya seperti itu, bukan muda foya-foya, terus tuanya masuk apa dong? Nah, kalau udah kemudanya foya-foya, tuanya belum tentu nih bisa masuk surga nih, yang udah nggak nikmat lagi, ya. Nah, itu kenapa perlu dipikirkan dengan baik. Slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Nah, sesuaikan tipe investasinya dengan karakternya kita, ya. Jadi di sini disajikan sederhananya ada 3 tipe investor berdasarkan pada profil risiko. Nah, misalkan Caca, kira-kira kamu kalau dilihat dari ini, dari 3 profil ini, kira-kira kamu termasuk orang yang konservatif, moderat, atau agresif? Kalau konservatif berarti ya nanti dulu deh Bu Luki, saya mau main aman aja. Nah, istilahnya begitu, ya. Kalau moderat, bolehlah berani nyoba, tapi yang sedang aja deh resikonya. Aku nggak berani terlalu habis-habisan di sini. Nggak berani naruh dana sekian juta hanya untuk ini doang. Nah, atau mungkin kamu termasuk yang apapun akan kulakukan dan aku pantau karena aku punya waktu untuk memantau tingkat investasi ini. Aku juga rajin liatin pergerakan harga sahamnya, aku juga rajin konsultasi, juga berada dalam komunitas, jadi aku pede aja nih, agresif. Nah, kira-kira Caca masuk yang mana, Caca? Kalau aku sih mungkin dilihat dari situasi dan kondisi juga, ya. Tapi kalau misalnya menjanjikan sih, mungkin nggak sampai ke agresif, ya. Kayaknya serem banget itu. Mungkin lebih ke moderat sama konservatif. Nanti kalau misalnya mungkin ya maksudnya kebutuhannya sudah terpenuhi dan mungkin kalau bisa naik ke agresif ya mungkin bisa dicoba kayak gitu sih. Oke, betul ya. Pertama harus berhasil dulu mengidentifikasi diri sendiri, terus kemudian dilihat juga dari portofolio atau profil dari produk investasinya. Kalau kayaknya ini cukup sangat menjanjikan, sangat bagus, trennya juga selama ini juga capaiannya bagus, tingkat pengembalian dan risikonya juga ya oke lah, masih bisa termaintain dengan baik, bolehlah aku bergerak ke moderat, ya. Tapi kalau ya ini kayaknya terlalu risk taker deh, aku ngambil yang jalur konservatif dulu aja kalau untuk produk ini, ya silakan bisa disesuaikan, ya. Kalau konservatif berarti biasanya main area investasinya ya main aman, ya. Dari andalannya adalah perolehan yang boleh dibilang sebenarnya agak pasif, deposito, berarti kan itu dapatan pengembaliannya kan dari hanya hasil bunga aja, ya kan. Tapi kalau moderat itu sudah mulai ada sedikit bermain, cuma tidak terlalu, produk investasinya itu tidak terlalu beresiko, karena kan antara tingkat pengembalian dan resiko itu kan sejalan, ya. Kalau resikonya tinggi, biasanya tingkat pengembaliannya juga memang tinggi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau yang moderat ya reksadana, asuransi, obligasi, ya. Reksadana, kenapa reksadana? Karena sebenarnya itu kombinasi nanti isinya di dalam produk-produknya itu kan, sehingga dia mengkombinasikan produk yang profil risikonya tinggi dan rendah, ya seperti itu. Terus kemudian apalagi itu juga dikelola oleh manajer investasi tertentu, jadi sangat membantu buat kita mungkin yang masih mau memulai, baru memulai, masih awam, ya.
Tapi kalau udah agresif, nah ini biasanya ini high risk, high return ini. Mainnya sudah benar-benar saham banget ini, ya. Falas, komoditas kalau perlu. Ya, pengambil resiko besar biasanya karakternya. Nah, ini disesuaikan ya. Kira-kira kamu itu tipe investor yang seperti apa? Sesuaikan dengan area investasimu jadinya. Seperti itu. Ini penting banget. Dan sekali lagi, kalau sudah berada di model seperti ini, tidak boleh emosional, berpikirnya harus jangka panjang, ya seperti itu. Karena investasi itu didesain memang tidak untuk jangka pendek yang cepat, langsung pengembaliannya langsung berasa, enggak. Ya, memang ada rentang waktu untuk bisa menikmati manfaatnya. Next, berikutnya. Nah, ini sudah yang terakhir ya, terakhir tema kita yang terakhir. Silakan. Nah, jadi di sini ini tuh subkontraktor dari Babel Group dihukum masuk ke dalam ruangan pendingin karena mereka gagal menggusur warga Gumga Plaza. Tapi di antara subkontraktor ini itu ada satu orang akuntan yang datang ke kantor waktu mereka digusur karena dia itu harus membayar melaporkan pajak. Jadi dia memang mau melaporkan pajak itu karena tenggatnya hari ini. Memang sebenarnya kita harus bisa mencontoh nih, kita itu harus melaporkan pajak itu nggak boleh telat, kita harus taat, tapi memang dia itu lagi nggak hoki aja nih, tapi kita juga harus bisa ngambil positifnya bahwa kita harus melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Next. Nah, di yang skin yang ini, para warga Gumga Plaza sedang berdiskusi untuk menyusun strategi mencari bukti untuk menuntut grup Babel yang telah melakukan banyak pelanggaran hukum. Yang pertama itu kan dia membeli saham milik perusahaannya sendiri dengan nama lain. Itu sudah merupakan tindakan yang pastinya ilegal. Tapi yang kedua, dia juga melakukan penggelapan pajak. Jadi penggelapan pajak ini pastinya juga hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Yang moral yang kita harus ambil di sini yaitu tidak melakukan hal-hal yang sedang didiskusikan di sini, yaitu menggelapkan pajak ataupun membeli saham ilegal dan menghalalkan segala cara untuk mencari uang seperti itu, guys. Next. Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Tadi banyak dibicarakan tentang pajak. Pajak itu apa sih? Ya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Karena kita menyadari bahwa peran kita adalah sebagai wajib pajak. Ya, jadi nanti adik-adik ini arahnya ya nanti setelah ini kan adik-adik itu akan menjadi individu, baik sebagai individu ataupun mungkin nanti kalau sudah menjalankan bisnis sebagai badan usaha, itu berarti adik-adik itu akan disebut sebagai wajib pajak. Ini adalah kontribusi wajib ya yang dilakukan baik itu orang pribadi maupun badan ya. Kita sebagai orang pribadi, penghasilan kita, porsi pendapatan kita ya, ada bagian porsi yang harus dibayarkan, dipotong pajak ya sebagai penghasilannya itu. Terus kemudian ada juga sebagai perannya sebagai badan usaha, sifatnya memaksa. Karena kenapa disebut sifatnya memaksa? Karena ada memang di undang-undangnya ada ya. Jadi ada aspek legal yang memang mensyaratkan bahwa memang ini adalah negara berhak untuk memaksa ya. Manfaatnya nanti memang tidak secara langsung kita rasakan, tapi sebenarnya itu adalah balik untuk kepentingan bersama, kepentingan atau kemakmuran rakyat. Nah, fasilitas tol, fasilitas pelabuhan yang sudah semakin baik, nanti mungkin juga ada sekolah-sekolah yang juga terjangkau di daerah segala macam, itu porsinya dialokasikan ke situ ya. Jadi imbal baliknya itu memang tidak secara langsung dirasakan, tapi sebenarnya kita bisa ngerasain manfaatnya lewat sekitar kita ya. Lalu kemudian terkait sama pajak ini, konsepnya ada yang namanya bayar pajak, ada yang namanya lapor pajak ya. Seringkali kita itu suka keliru, ngerasa udah dipotong penghasilannya, sudah bayar, tapi habis itu lupa lapor.
Nah, ya, jadi itu dua konsep yang berbeda. Setelah dibayar, kita wajib melaporkannya. Kapan? Makanya tadi kan disebutkan tadi bayar pajak tepat waktu. Nah, kapan harusnya? Kalau itu adalah sebagai konteks wajib pajaknya adalah sebagai orang pribadi, itu maksimal sampai dengan 31 Maret setiap tahunnya itu harus melaporkan ya surat pemberitahuannya itu SPT pajaknya itu dilaporkan. Jadi hanya melaporkan saja. Tapi kalau sebagai badan, itu batas waktunya kapan? 30 April sebagai sebuah badan usaha, ya. 30 April melaporkannya, batas lapornya. Nah, terus kemudian yang perlu diketahui juga, di kita, di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya itu adalah self-assessment. Artinya apa? Yang melakukan penilaian itu adalah wajib pajaknya sendiri. Jadi kita dianggap sebagai individu yang sudah dewasa untuk bisa melakukan ini, ya. Menghitungnya sendiri, terus kemudian melaporkannya sendiri, menilai diri sendiri ya. Jadi diceritakan hartanya berapa, hutangnya berapa, terus kemudian ada perolehan pendapatan dari mana aja, yang udah dipotong pajak yang mana, yang final yang mana, itu diceritakan semua, ada form-formnya ya yang diisi ya. Ini sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sudah habis ya sampai di sini ya. Next. Rasanya sudah terakhir ya. Oke, baik. Boleh di stop share dulu. Nah, jadi itu ya adik-adik. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana harus bertumbuh secara keuangan, setidaknya hal-hal tadi itu bisa jadi catatan bersama ya. Hal-hal bicara tentang konteks bisnisnya seperti apa, lalu kemudian prinsip-prinsip pengelolaan keuangannya juga seperti apa, lalu kemudian juga ketika kita mau melakukan investasi, hal-hal apa yang harus juga kita perhatikan, dan yang terakhir adalah isu terkait dengan pajak. Kenapa pajak itu penting? Karena itu adalah hal yang pasti akan kamu hadapin ya selain kematian, katanya gitu kan kalau buat lucu-lucuan. Itu hal yang pasti bakal terjadi ya. Hal yang melekat di diri kita sendiri aja nih hari ini. Baju pasti ada dipotong pajak. Kamu dapat penghasilan dipotong pajak. Pengen makan ke restoran dipotong pajak. Ya, enggak semuanya yang melekat di diri kita itu sangat kental banget sama yang namanya pajak. Nah, itu kenapa konsep pajak itu juga penting. Nah, di sini ada Pak Yopi yang juga memang konsentrasinya expertnya di bidang perpajakan ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu kalau masuk di kelas akuntansi di kelasnya Pak Yopi nanti. Oke, itu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini? Halo? Halo? Boleh dikasihkan emoticon sebagai bentuk apresiasi buat kakak-kakak tadi yang sudah cerita konsep situasinya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan emoticon ya. Jadi yang perlu adik-adik ketahui, kalau di program studi akuntansi itu cara belajarnya kami mengupayakan konsep belajarnya itu fun learning. Atau dengan kata lain, bagaimana mengemas cara pembelajaran itu dalam hal-hal yang dekat dengan dunianya adik-adik, terus kemudian hal itu, tapi dari situ kita bisa belajar, ya, sehingga konsep belajar itu jadi menyenangkan, ya, dari situ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaankah terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana harus bertumbuh secara keuangan, atau mungkin ada pertanyaan lain? Terkait dengan UC, boleh? Ada pertanyaan, boleh? Atau malu bertanya? Oke. Kita masih punya waktu, maksimal 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan saja, boleh langsung. Kalau gitu, kalau sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, kalau gitu saya yang bertanya deh. Menurut adik-adik, kalau di konsep pengelolaan keuangan, yang paling sulit itu apa sih? Yang paling sulit untuk dilakukan? Monica, boleh bantu jawab? Yang paling sulit kalau kita bicara pengelolaan keuangan itu apa sih yang paling sulit untuk dilakuin?
Mungkin nabung kali ya. Nabung, katanya Monica. Yang paling sulit itu Kak menabung. Kenapa menabung itu sulit menurut Monica? Itu sih, apa namanya, kalau buat aku sendiri itu kadang bingung gitu loh. Ini harus nabungnya berapa gitu yang benar. Soalnya apalagi kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang tiba-tiba itu. Gitu sih, Kak. Oke, ya memang itu tantangan banget ya. Itu sampai kehidupan berumah tangga juga ya. Mungkin Pak Yopi juga pasti menghadapi ini jangan-jangan ini ya. Menabung ya, komitmen ya. Sebenarnya pengelolaan keuangan makanya selalu saya katakan pengelolaan keuangan itu pada saat setting goals itu kamu harus happy pada saat settingnya itu ya. Pada saat merumuskan tujuan keuangan aku untuk apa? Mau ngapain ini selama 3 tahun lagi? Nah, itu kamu sendiri ketika merumuskan itu harus happy. Sehingga pada saat menujunya itu, menjalankannya itu juga dengan penuh komitmen ya. Betul, menabung itu sulit. Nah, gimana caranya tipsnya supaya menabung itu bisa terjadi? Menabung itu dilakukan di awal apa di akhir? Pada saat bulanan udah terima duit uang saku dari papa sama mama? Dialokasikannya, disimpan dananya di awal apa di akhir, Monica? Tergantung sih ya, kalau biasanya tuh kalau misalnya nggak ada pengeluaran gitu bisa di awal, tapi kalau misalnya ada pengeluaran kayak bahan-bahan sekolah atau apa gitu, tugas sekolah, jadi di akhir gitu. Oke, kalau di akhir berarti jadinya sisa dong ya, sisa duit. Nah, sebaiknya kalau memang sudah punya komitmen menabung, itu dilakukan di awal ya. Jadi pada saat sudah terima uang saku dari papa sama mama, udah langsung dipisahin, masukin pos, nggak usah diutak-atik. Sedikit nggak apa-apa, tapi kalau sedikit selama 1 tahun, coba berapa jadinya? Wah, jangan-jangan udah bisa beli laptop yang baru nih untuk kuliah nanti, misalkan seperti itu ya. Jadi dilakukan di awal supaya bukan sisa dana yang kita simpan. Sebaiknya seperti itu. Jumlahnya konsisten aja gitu dilakukannya. Oke, kalau Monica katanya paling sulit menabung. Kalau siap, terima kasih. Kalau Firnanda kira-kira apa yang paling sulit dari pengelolaan keuangan? Firnanda, masih di situ kah? Atau siapa yang ada di sini? Aiska? Aiska masih di situ kah? Iya, sepertinya ini silent semuanya. Atau Caca sebagai terakhir penutup? Kalau menurut saya itu self control sih, Bu. Soalnya kan kadang kan susah kan untuk nge-push diri sendiri itu untuk bisa menyisihkan, bisa menahan, nggak beli merchandise dulu, kayak gitu sih. Terus juga harus teliti sih, Bu. Maksudnya kan kadang gitu kan ada yang kelewatan, loh kok tiba-tiba saldonya tinggal segini, kok tiba-tiba saldonya berkurang atau bertambah bahkan, kayak gitu sih, Bu. Oke, ya betul, setuju katanya Monica itu ya. Betul, self control ya. Betul, pengendalian diri. Itu kenapa tadi tipsnya adalah tarik nafas dulu. 1, 2, 3, pejamkan mata ya. Tenang dulu, terus kemudian baru mengambil keputusan keuangan. Betul. Itu akan problem yang akan kamu hadapi terus ya sampai dengan nanti dewasa sebenarnya itu. Nah, itu kenapa dari sekarang itu self controlnya harus bagus dulu. Nah, lebih baik kita menahan diri sekarang, tapi kita bisa dapatin manfaat yang sangat besar nantinya ya kan, sekitar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya kan, lebih baik seperti itu daripada sekarang kita habis, terus kemudian nanti 5-10 tahun lagi, apalagi nanti kalau sudah di luar masa produktif ya, dari sisi usia dan penghasilannya, habis itu nggak punya dana cadangan apa-apa untuk menikmati hidup. Ya, lebih baik kita menahan diri sendiri. Pernah nggak lihat video yang ini? Ada anak kecil dikasih es krim atau dikasihkan makanan,
di depannya terus kemudian ditinggal. Nah, dilihat reaksinya anak tersebut, dia bisa bertahan nggak ya untuk nggak ngiler nih lihat cupcakes yang ada di depannya, untuk lihat marshmallow yang ada di depannya, untuk nggak nyomotin. Nah, itu sebenarnya adalah bicara tentang perilaku keuangan, betul. Jadi itu tantangan yang dihadapi, tapi harus berhasil keluar dari tantangan tersebut. Oke, itu saja kalau dari saya. Semoga apa yang tadi sudah diberikan, ya mulai kita dari sekitar jam 10-an tadi, itu semoga memberi manfaat buat adik-adik semua, ya. Bisa mengingatkan, mereminder diri sendiri. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, silakan saja. Di sini tuh ada Kak Ferry, ada Kak Bagus ya dari MNA, atau mungkin bisa titip pertanyaan ke Ibu Guru BK-nya yang memfasilitasi, sehingga kalau ada adik-adik pengen tahu lebih lanjut UC seperti apa, jurusan akuntansi itu seperti apa, nanti bisa dapetin info-info lebih lanjut dari situ. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih buat partisipasinya hari ini. Kalian spesial karena udah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Iya, terima kasih Monica, Caca juga, Firnanda, Aiska, Katrina. Terus ini yang di paling bawah ini Kirana, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Ferry sama Kak Bagus yang sudah hadir bersama kita, juga Pak Yopi. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya screenshot absen dulu ya. Nah, itu di room chat. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang akuntansi UC, bisa menghubungi nomor ini. Nah, ini ada kontaknya. Silakan di-save kontaknya dari Kak Bagus Riyadi, ya, yang akan memfasilitasi adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau pengen ikut join kelas lagi, boleh. Ya, kasih tahu aja. Pengen nih ikut icip-icip kelas lagi. Nah, tapi di kelas yang beneran. Nah, oke, boleh dihubungin aja ya. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau disampaikan dari Kak Ferry dan Kak Bagus? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Luki yang sudah memberikan icip-icip kelasnya ini, gitu ya. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih SMA ataupun nanti yang ini mungkin yang sedang menunggu masuk sekolah, masuk perkuliahannya, begitu ya. Semoga dengan icip-icip kelas ini teman-teman juga tahu tentang akuntansi dan juga tentang UC-nya. Juga terima kasih pada kakak-kakak yang sudah mendampingi, Kak Stefani, Kak Sharon, Kak Stefani sama Stefani ya, gitu ya. Terima kasih. Sama Kak Misal ya. Misal terima kasih juga kepada adik dari Bu Fang Fang. Caca terima kasih sharing-sharingnya tadi. Thank you Pak Yopi yang sudah menemani, juga Kak Bagus. Dan teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih ya yang ikut dalam icip-icip class. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu atau bertemu di UC. Terima kasih.